Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat selalu di Selasa pagi. Berjumpa kembali dengan Ibu Guru dalam pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 5, Tema 2 dengan pokok bahasan Peta Pikiran. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan siswa dapat 1. Menentukan informasi dari teks menggunakan kata tanya. 2. Menuliskan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. 3. Menyampaikan pendapat secara lisan. 4. Menuliskan pertanyaan dan jawaban sesuai teks. Bagaimana? Kira-kira bisa tidak? Yuk kita pelajari. Baiklah, mula-mula kita akan mempelajari tentang informasi. Apa sih informasi itu? Informasi artinya pengertian atau penjelasan mengenai sesuatu hal. Lalu, bagaimana cara menemukan informasi? Cara menemukan informasi sebagai berikut. 1. Membaca dengan seksama teks bacaan. 2. Memahami makna atau arti setiap kalimat yang ada di dalam teks. 3. Menemukan kalimat utama atau ide pokok pada setiap paragraf. 4. Menandai kata atau kalimat yang dianggap sebagai kata kunci. 5. Menjawab pertanyaan dengan 5W dan 1H atau biasa kita kenal dengan adik Simba. Sekarang marilah kita pelajari tentang kata tanya, 5W1H, dan istilah adik Simba. 5W1H adalah istilah dalam bahasa Inggris. W yang pertama adalah what, W yang kedua adalah where, yang ketiga adalah when, yang keempat why, dan W yang kelima adalah who. Sementara 1H-nya adalah how. Sementara istilah adik Simba, a, apa, di, dik, di mana, kemana, ka, kapan, Simba, si, siapa, m, mengapa, ba, bagaimana, berapa. Kata apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Informasi yang didapat berupa benda, pengertian, penjelasan, atau penegasan. Contoh dari kata tanya apa? Apa yang dilakukan Fadil bersama adiknya? Sekarang kita ke di mana, ke mana. Digunakan untuk menanyakan tempat, peristiwa yang akan, sedang, atau telah terjadi. Informasi yang didapat berupa keterangan tempat atau letak tempat. Contoh, di mana Fadil dan adiknya makan rujak? Sekarang kita akan pelajari tentang kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu peristiwa yang akan, sedang, atau telah terjadi. Adapun informasi yang didapat berupa keterangan waktu berupa jam, hari, tanggal, dan tahun. Contoh, hari apa Fadil membuat rujak? Sekarang kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Informasi yang didapat berupa keterangan alasan terjadinya suatu peristiwa. Contoh, mengapa Fadil sakit perut?
Jawabnya silahkan dijawab sendiri. Sekarang, kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau subjek. Adapun informasi yang bisa kita dapat berupa subjek atau pelaku. Contoh, siapa yang mengobati Fadil saat sakit? Siapa yuk? Sekarang berlanjut ke kata tanya berapa. Digunakan untuk menanyakan jumlah suatu hal atau benda. Adapun informasi yang bisa kita dapat berupa angka. Contoh, berapa jumlah adik Fadil? Oh ya, anak-anak jangan lupa untuk selalu memberikan tanda tanya di akhir kalimat tanya, ya. Terakhir, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan suatu proses terjadinya suatu hal. Adapun informasi yang bisa kita dapat berupa penjelasan mengenai keadaan atau proses terjadinya sesuatu. Contoh, bagaimana keadaan Fadil sekarang? Sekarang kita beralih pada pelajaran tentang peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Anak-anak, kalian jangan berpikir bahwa peta pikiran itu sama seperti dengan peta Indonesia atau peta dunia. Peta pikiran adalah sebuah peta yang menggambarkan tentang rangkaian suatu gagasan. Peta pikiran digunakan untuk mengembangkan gagasan atau informasi. Peta pikiran dibuat berdasarkan teks yang dibaca. Jadi yang dibaca ya, atau informasi yang diperoleh. Sebelum kita mempelajari cara membuat peta pikiran, marilah kita terlebih dahulu membaca teks dan memahami isinya. Membaca teks. Peringatan Hari Menanam Pohon Nasional. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan hutan, serta sedikitnya usaha reboisasi bisa menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar, karena kondisi hutan yang gundul akan menyebabkan kualitas oksigen yang semakin menurun, serta banjir maupun tanah longsor. Pakar lingkungan Universitas Indonesia, Muhammad Hasrul Thayyib mengatakan, peringatan Hari Menanam Pohon Nasional pada 28 November 2015 penting untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pohon. Kita harus kembali ke ekosistem alami. Publikasi mesti terus dilakukan agar masyarakat mengerti, ujar Hasrul ketika berbincang dengan Antara di Jakarta Senin. Caranya, lanjut pria kelahiran Langsa Aceh ini, isu tentang pohon diangkat ke seminar-seminar dan melalui media. Ini juga bisa menemukan ide-ide dan terobosan baru, terutama tentang bagaimana menjaga pohon, atau yang disebut Hasrul sebagai ide gila. Arahnya harus ke sana, ini penting sekali, tutur dia. Adapun Hari Menanam Pohon Nasional diperingati pada 28 November 2015. Sementara Hari Pohon Sedunia diperingati 21 November 2015. Menurut pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga, penebangan pohon secara sembarangan selain merugikan manusia dari sisi biologis, juga dari sisi ekonomi. Pohon-pohon yang ditebang dengan asal-asalan, kata dia, akan berpengaruh pada ekosistem yang ada. Jika keseimbangan alam terganggu, dampaknya akan sangat dirasakan oleh manusia. Satu pohon, kata Yoga, berdasarkan hasil penelitian pribadinya, jika dikonversi ke rupiah, bisa menghasilkan oksigen senilai 1,174 juta per hari. Itu untuk satu pohon saja, belum lagi jika yang ditebang ada 1000 pohon. Dengan jangka waktu 1 tahun, tutur Yoga. Pohon-pohon yang ditebang dengan asal-asalan, kata dia, akan berpengaruh pada ekosistem yang ada. Jika keseimbangan alam terganggu, dampaknya akan sangat dirasakan oleh manusia. Orang-orang akan mudah sakit, biaya sehat semakin mahal, menjadi akibat jangka panjang kebijakan tidak pro lingkungan. Masyarakat tidak pernah takut
masyarakat tidak pernah ribut ketika ada 1000 pohon ditebang. Tidak seperti saat BBM naik, padahal fungsi pohon adalah untuk menyerap air dan menyediakan oksigen secara gratis. Bayangkan kalau kita harus beli oksigen untuk bernafas, sudah berapa biaya yang habis, kata dia. Sekarang kita akan belajar membuat peta pikiran dari wacana yang kita baca tadi, yaitu tentang hari menanam pohon dengan menggunakan metode adik Simba, yaitu kita memakai apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Sekarang kita mulai dari kata apa, atau kapan dulu, tidak apa-apa ya. Kapan kita memperingati Hari Menanam Pohon Nasional? Jawab, kita memperingatinya setiap tanggal 28 November. Ya, pinter. Siapa itu? Sekarang kita memakai kata apa. Apa yang dilakukan? Jawab, melakukan publikasi agar masyarakat mengerti akan pentingnya pohon. Sekarang kita memakai kata siapa. Siapa yang melakukan? Jawab, kita semua yang harus melakukannya. Lalu kita menggunakan kata tanya, mengapa? Mengapa kita harus menanam pohon? Jawabnya, ya, untuk menjaga ketersediaan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Sekarang kita boleh memakai kata apa lagi? Pohon apa yang ditanam? Jawabnya, boleh bermacam-macam pohon seperti cemara, pinus, mahoni, dan palem. Terakhir, kita mau memakai kata di mana. Ya, boleh kita memakai kata di mana. Di mana lagi akan dilakukan? Jawabnya, di seminar-seminar dan di lingkungan sekitar. Nah, setelah membaca wacana tadi, kalian tentu sudah bisa menentukan informasi. Kalian juga bisa menuliskan pendapat kalian tentang pentingnya menanam pohon. Sebelum menuliskan pendapat, kalian bisa mencari informasi dari berbagai macam sumber. Ini contoh pendapat dari teman kita Titania. Mari kita dengarkan informasi apa yang bisa kita dengarkan dari dia ya. Baik, kita dengarkan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan kita. Kita bisa mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan rumah kita. Adapun caranya bisa dengan menanam pohon buah, pohon bunga, atau tanaman obat keluarga yang biasa kita sebut dengan istilah toga. Dengan menanam pohon berarti kita sudah menyumbang oksigen bagi sekitar. Udara jadi lebih sejuk. Pemandangan pun juga menjadi lebih indah. Demikian pendapat dari teman kita Titania. Agar kalian lebih mengerti, buatlah peta pikiran dari soal dan tugas berikut ini, yaitu bacalah dengan seksama buku paket tematik 5, tema 2, halaman 99 sampai halaman 101. Lalu kerjakan tugasnya di halaman 102. Bacalah dengan cermat petunjuk pengerjaan. Baru kemudian kerjakan tugas seperti yang dicontohkan. Tugas kerjakan langsung di buku paket. Setelah selesai, silahkan difoto, lalu dikirim foto tugasnya. Demikianlah muatan bahasa Indonesia hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.